Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid wal asatidzah, guru-guru kita, para kiai, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan mushola, tidak lupa para pengurus wilayah dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita semuanya dengan hadirnya di majelis ini mendapatkan magfirah, rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa akhbirni anis saati. Ini masih menceritakan hadis tentang suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabat, kemudian didatangi oleh seorang yang tidak dikenal, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sudah diceritakan sebelumnya. Ini masih berkaitan dengan hadis itu. Qauluhu, ucapan itu Jibril, fa akhbirni anis saati, kabarkan kepadaku anis saati, tentang kiamat. Ai an waktil kiamati, kabarkan kepadaku tentang waktunya kiamat. Kan yang ditanyakan itu apa? Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan kiamat. Qauluhu mal mas'ulu anha. Kalau qauluhu yang tadi itu, yang qauluhu yang berkatanya siapa? Malaikat Jibril. Nah ini qauluhu lagi. Qauluhu yang ini dhamirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab siapa? Malaikat Jibril. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang bertanya anha, tentang waktunya kiamat, ai an waktiha, tentang waktunya kiamat, bi'a'lama itu lebih tahu, minas sa'il, tibatan yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini minggu kemarin sudah sedikit dijelaskan. Maksudnya hadis ini adalah ai anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Anta, engkau Jibril, la ta'lamuha, tidak tahu tentang waktunya saat kiamat. Wa ana la a'lamuha, dan aku pun tidak tahu tentang waktunya kiamat. Jadi fal muradu at-tasawiyu fi nafil ilmi biwaktiha. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah at-tasawi, menyamakan, sama fi nafsil ilmi, dalam ketidaktahuan biwaktiha, atas waktunya apa? Kiamat. La tasawi fil ilmi waktiha, bukan kesamaan atau bukan sama tentang taunya waktu kiamat. Nah, itu maksud mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya.
Ini kalimat maksudnya Rasul menjelaskan bahwa aku dengan engkau sama-sama tidak tahu. Ay at-tasawi fi nafil ilmi, sama-sama ketidaktahuannya tentang waktunya apa? Kiamat. Karena yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari dulu kan ada yang menyebutkan kiamat sudah dekat, malah ada apanya, sinetronnya ya, kiamat sudah dekat. Itu sudah dari zaman Nabi, kiamat sudah dekat dibandingkan sebelumnya, maksudnya ya kan. Minggu kemarin sama sekarang dekat kapan kira-kira? Dekat sekarang. Jadi kalau kita sekarang nyebut kiamat sudah dekat, benar daripada minggu lalu, kan begitu. Tetapi dekatnya itu kapan? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kok nggak dikasih tahu sih kita ya? Kalau dikasih tahu putus asa, apalagi yang masih jomblo. Bingung ya. Yang masih jomblo udah tahu mau kiamat, makin tidak semangat aja nyari jodoh ya. Yang usaha malas, ngapain, bentar lagi juga apa? Kiamat. Supaya orang tidak putus asa. Dan kedua, supaya mendorong agar ia terus siap-siap. Jangan-jangan besok, jangan-jangan besok. Berarti akan siap-siap untuk apa? Berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya, qauluhu an amarotiha. Qauluhu an amarotiha, tadi dalam hadis disebutkan, katakan kepadaku an amarotiha, tentang tanda atau ciri-cirinya apa? Kiamat. Lafaz amarotiha ini bifathil hamzati, dipatahkan hamzahnya, amarotiha. Tidak dibaca imaroh, tapi amaroh. Pakai hamzah, bukan pakai ain. Amarotiha, tidak dibaca imarotiha. Maksudnya apa? Maksudnya amarotiha adalah alamatiha, ciri-cirinya apa? Kiamat itu sudah dekat. Kama qala fil misbahi, seperti yang diceritakan di dalam kitab Al-Misbah. Al-amaratu al-alamatu waznan wa ma'nan. Al-amaratu lapad amaroh, al-alamatu begitupun lapad alamah. Apanya? Waznan dalam wazannya, wa ma'nan dan dalam maknanya. Dalam kitab Misbah, artinya lapad amaroh dengan lapad alamah itu sama-sama maknanya. Kalau kita maknai berarti apa? Ciri. Amaroh maknanya apa? Ciri. Alamah juga maknanya apa? Ciri. Wa amal imarotu bikasil hamzati, adapun kalau lapad imaroh dibaca kasrah hamzah, fahiya al-wilayatu wal imamah, maka itu maknanya adalah raja atau imam, kepemimpinan. Ini bedanya. Padahal hurufnya sama. Hamzah, mim, alif, terus apa? Ro, kemudian ha atau ta. Amaroh. Makna amaroh ciri. Tapi kalau dibaca hamzahnya itu kasroh, imaroh, maka ia maknanya menjadi kerajaan atau raja, maknanya menjadi pemimpin atau kepemimpinan. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Mestinya kita itu belajar bahasa Arab ke Ustadz Abdurrahman. Beliau itu guru bahasa Arab. Cuman kita tidak tahu ya, lulusan bahasa Arab. Kalau muhaddatsatul Arab ma'a Ustadz Abdurrahman, Masya Allah, ajib, ngerti. Kalau kita bercakap bahasa Arab dengan beliau, mantap, cakep. Coba besok Kang Sodik belajar. Bisa pakai benda, ini pisang apa, dia tahu semua bahasa Arab. Kalau kita juga bisa ya bahasa Arab, bisa ya. Nah, itu bacaan sholat kan bahasa Arab ya, tapi ngerti kagak gitu. Nah, belajarlah. Kalau kita tidak mungkin belajar, anak kita lah suruh belajar apa? Bahasa Arab. Apa sih manfaatnya? Ya kan Quran bahasa Arab. Ternyata rumit kan bahasa Arab seperti tadi itu. Amaroh dengan imaroh saja yang sama-sama hurufnya begitu, karena beda patah dengan kasrah hamzahnya sudah berganti maknanya. Makanya ini penting.
ilmu tajwid penting, ilmu makharij penting, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, bayan, badi, mantik, luar biasa, sangat penting. Itu modal jadi ustadz itu harus menguasai ilmu-ilmu itu. Ada 10 pan ilmu atau 13 pan ilmu yang harus dikuasai bagi mereka orang yang akan ngomongin agama, supaya tidak salah seperti tadi. Kosakata itu harus dikuasai. Kalau salah harkat nanti akan salah makna, kalau salah makna akan berubah tujuan antara imaroh dengan amaroh. Wal muradu alamatu wasabiqatu alaiha, yang dimaksud bertanya tentang ciri kiamah adalah asabiqatu alaiha, maksudnya ciri pendahuluannya. Nah, ciri pendahuluannya, bukan ciri yang lal muqarinati, bukan ciri-ciri yang bersamaan dengan kiamat, tapi ciri-ciri asabiqoh, ciri-ciri sebelum kiamat itu terjadi. Artinya kalau makna alamat as-sabiqah berarti ciri-ciri ini masih ada waktu jangka panjang sampai kepada waktunya apa? Kiamat. Tapi kalau muqaronah berarti cirinya itu sudah nempel dengan kiamat. Artinya besok kiamat, muqaronah cirinya itu sekarang sudah ada. Paham maksudnya ya? Tadi ada ciri yang masih lama, ada ciri yang sudah dekat. Kayak orang mau lahiran lah gitu ya. Kalau kata bidan kan nunggu apa, berapa kali apa tuh? Pembukaan, kan pembukaan terus tuh. Pembukaan itu kan mestinya sekali ya. Tetapi ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan sampai berapa? Sampai 9. Nah, berarti kalau pembukaan sudah 9 itu muqaronah, ya kan? Muqarobah, sudah dekat dengan apa? Kiamat. Nah, ini yang dimaksud ciri-ciri di sini adalah al-muradu alamatu as-sabiqah. Kalau orang mau lahiran ini baru pembukaan 1 gitu. Aslinya masih ada jangka waktu yang sangat panjang. Nah, itu yang ditanyakan, ciri-ciri yang masih jauh ya, ciri-ciri yang masih jauh. Ai al-mudayyiqatu laha. Bukan bertanya tentang ciri-ciri al-mudayyiqatu laha, ciri-ciri yang sudah dekat dengan kiamat. Mana ciri yang sudah dekat? Katulu'is syamsi mim maghribiha. Ini ciri yang sudah melekat dengan kiamat. Seperti terbitnya matahari mim maghribiha, dari tempat terbenamnya. Kalau di kita di Indonesia, Jakarta khususnya ya, terbit dari arah mana? Timur. Nanti terbenam dari arah barat. Nah, kalau sudah nempel kiamat itu kebalik, terbitnya dari arah barat. Tiba-tiba bangun pagi habis sholat subuh, matahari di sono, ini mau maghrib. Nah, itu tanda kiamat sudah melekat, sudah dekat. Disebutnya mudayyiqah, sudah sangat dekat sekali. Kapan itu? Nggak tahu kapan. Siap-siap saja ya, Allah yang Maha tahu. Wa khuruji dabati, dan keluarnya hewan-hewan ad-dabbah. Ini di hadis dijelaskan macam-macam dabbah ini. Hewan-hewan yang sembunyi itu keluar. Kalau kiamat sudah mudayyiqah, sudah muqarabah, dekat sekali. Wah. Palida qala antalidal ammatu rabbataha. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ciri kiamat ini, maksudnya ciri yang masih jauh nih ya. Antalidal ammatu rabbataha. Cirinya itu adalah antalida, melahirkan siapa? Al-amatu, amat. Amat itu wanita belian seperti abid. Rabbataha, melahirkan tuannya, melahirkan gustinya. Ini maknanya banyak hadis ini. Ini ciri nih. Ketika sang amat sudah melahirkan sayyidnya.
sang amat melahirkan tuannya. Gimana sih ceritanya ya? Nanti dijelaskan. Wa fi riwayatin robbaha. Dalam sebagian riwayat hadis bukan dibaca robbataha, tapi dibacanya robbaha, menghilangkan huruf ta, tapi maknanya sama. Robbataha dengan robbaha juga maknanya apa? Sama. Namun ada ulama waktu lipapi maknaha ala aqwalin. Ulama berbeda pendapat tentang makna hadis antalidal ammatu robbataha, memaknai hadis tentang amat melahirkan tuannya. Ini ulama berbeda pendapat, maksudnya apa? Wah, aqwalin, ada beberapa pendapat. Namun as-sahhuha, yang paling sahih, annahu ikhbarun an kasrati sarori wa auladihinna. Annahu ikhbarun, itu diceritakan an kasrati sarori, banyaknya amat-amat tawanan, wa auladihinna, dengan anak-anaknya itu amat. Jadi ini mungkin peperangan, karena perang pihak yang kalah itu kan ditawan, amat-amat ini ditawan. Dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha, sedangkan anaknya si amat itu adanya dari orang yang menawannya. Yang menawannya kan merdeka, bukan amat, ya kan? Amat kan ditawan. Amat itu ditawan, yang menawannya orang merdeka. Berarti anaknya itu sayyid, gustinya. Kan zaman dulu mah amat itu milik yang menawan. Bonus, gonimah. Jadi kalau lagi perang, dulu lagi perang, tawanan itu gonimah, keuntungan perang. Harta gonimah namanya, kan begitu ya. Nah, kalau gonimah untuk orang yang menang dalam peperangan. Ini salah satunya. Kok dikatakan begitu? Li'anna malal insani so'irun ila waladihi, karena sesungguhnya harta manusia itu balik kepada anaknya. Harta manusia itu balik kepada anaknya. Ya, kita juga kan kalau punya harta buat siapa? Anak. Kecuali anak yang tidak boleh diwaris itu yang membunuh orang tuanya. Itu mah jangan diwaris. Kan kadang-kadang di akhir zaman itu ada ya, anak bunuh orang tua. Kenapa sih orang tua mau dibunuh? Pingin cepat dapat warisan. Padahal di ilmu waris, orang yang membunuh itu tidak berhak menerima warisan. Bangkrut dia. Orang tua dibunuh, warisan kagak dapet. Wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarrufal malikina, dan si anak itu suka mengolahkan harta orang tuanya pada waktu dia masih menjadi anak, seperti mengolah harta siapa pemiliknya. Motor tuh motor ayahnya, tapi dia gunakan seperti milik dia saja, seenaknya, kan begitu. Betul. Nah, suruh nungguin warung, barangnya dijual, duitnya dikantongin. Ini kelakuan anak nih, anak pasar maksudnya. Ya kan ada yang begitu ya. Nah, namanya juga anak. Oh, tong, tungguin warung. Iya bu. Senang. Ibunya pergi arisan, dia nungguin apa? Warung. Barangnya dijual, rokok dijual, apa dijual, duitnya dikantongin buat jajan. Karena merasa milik dia, padahal milik siapa? Orang tua. Begitulah anak. Nah, ini percontohan. Imma bil idni au bi qarinatil hali. Apakah ada idin atau hanya ciri-cirinya saja dalam tingkah waktu itu? Au muripal istimal, atau diketahui untuk menggunakannya. Wa abaro ba'duhum, dan mengibaratkan sebagian ulama, bi an yatauliyal muslimuna ala biladil kufar fatakassaro sarori. Nah, sebagian ulama itu mengibaratkan bahwa
menguasainya orang-orang muslim atas negara-negara kufar, maka banyaklah tawanan-tawanan kufar yang ditawan oleh orang muslim. Tawanan itulah menjadi aman. Karena dimiliki oleh yang menawan, maka bapaknya menjadi apa? Bapaknya kan orang merdeka, maka jadi merdeka. Itu anaknya. Fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidi li syarafi bi abihi, maka anak yang lahir dari amat itu karena bapaknya orang merdeka, maka si anak itu anak merdeka karena mengikuti kemuliaan bapaknya. Paham maksudnya ya? Bapaknya orang merdeka, ibunya amat. Anak amat itu orang belian, tawanan. Nah, dikawinlah sama siapa? Sama bapaknya. Hamillah itu, punya anaklah itu, maka anaknya mengikuti kepada kemuliaan siapa? Bapaknya, tidak menjadi amat. Lain lagi, kalau bapaknya itu abid, maka anaknya akan menjadi amat. Ini udah nggak ada beginian nih. Kan kitabnya zaman dulu ini mah. Tetapi makna di sini artinya apa? Ulama memaknai bahwa itu yang dimaksud amat melahirkan sayyidnya, amat melahirkan tuannya. Ketika itu sudah terjadi, ini salah satu ciri-ciri kiamat. Itu. Namun ada makna yang lebih jauh. Mana makna yang lebih jauh? Nanti saya sebutkan, tapi dirangkum dulu lah. Fayakun waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafi abihi, maka itu anak yang lahir dari amat bimanzilati sayyidiha, ia ada di derajat sayyidnya, di derajat tuannya, karena li syarafihi bi abihi, karena kemuliaannya itu mengikuti siapa? Bapaknya. Saniha, itu yang pertama. Pendapat yang kedua, anna ma'nahu annal ima'a talidul muluka. Makna kedua, sesungguhnya para amat itu melahirkan muluknya, yang memilikinya. Fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyah. Nah, si amat ini melahirkan rajanya, melahirkan pemimpinnya, melahirkan atasannya. Amat nih ibu nih. Ketika sang ibu sudah melahirkan atasan, ibu melahirkan pemimpinnya, ibu melahirkan rajanya. Fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyah, maka ibunya itu termasuk rakyatnya, termasuk bawahannya. Idhuwa sayyiduha, karena yang lahir itu tuannya. Nah, ini maknanya nih. Maknanya apa ini? Anak jadi raja di depan ibunya. Ada nggak yang gitu? Anak jadi raja di depan ibunya. Anak menjadi tuan di depan ibunya. Anak menjadi atasan di depan ibunya. Menyuruh orang tua semena-mena, bahkan berani membentak, berani membuka mata, berani menenggakkan kepala di depan ibunya. Itu seakan-akan sang ibu melahirkan rajanya, sang ibu melahirkan tuannya, sang ibu melahirkan atasannya. Insya Allah di sini mah nggak ada ya. Nyuruh sama ibu, nyuruh, bu cuciin bu baju, bu setrikain bu beliin ini bu. Artinya ibunya itu sudah menjadi pesuruhnya, ibunya itu menjadi asistennya, ibunya itu menjadi pembantunya, menjadi bawahannya, dan sang anak menjadi rajanya di depan ibunya. Jalan duluan, orang tuanya belakangan.
Kalau ada tamu, orang tuanya diumpetin karena malu sama tamu. Bu, jangan ke depan, malu. Mestinya bangga. Orang bertamu kepada kita, tunjukin orang tua kita, ini hartaku. Ini ibu saya, ini bapak saya. Tunjukin. Itu harta. Tapi karena gengsi lah, karena malu lah, sama teman lah, sama siapalah, sampai orang tuanya suruh diem, jangan keluar. Takut itu dan ini, namanya juga orang tua. Dulu orang tua kita, waktu kita kecil, ketika mereka menerima tamu, kita ini suka mengganggu kok. Betul? Makanan buat tamu kita ambil, minuman buat tamu, wah kadang-kadang macam-macam. Tapi orang tua kita dengan lembut berbicara, diam ya sayang ya, ngomong ke tamu, maafin ya anakku gitu. Kenapa kita tidak bisa sebaliknya? Ketika orang tua kita sudah sepuh, mungkin kita merasa malu dan ini keliru. Hati-hatilah. Mulia sekali kalau orang-orang yang orang tuanya masih ada, lalu mereka menghormatinya, mengagungkannya, membanggakannya. Oh, luar biasa karamat itu. Dan bagi yang sudah tidak ada, hanya tinggal penyesalan karena kita belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kalau dikiaskan bisa ke sini. Tanda-tanda bahwa kiamat itu dekat, tapi dekat yang tadi. Ada pembukaan 1, 2 sampai berapa kalau orang melahirkan? Nah, salah satunya itu karena anak menjadi raja di depan orang tuanya, artinya ibu sudah melahirkan rajanya. Salisuha anna ma'nahu antab sudah ahwalun nasi payaksuru bai'u ummahatil auladi fi akhiriz zamani. Atau mungkin makna yang ketiga, maknanya itu adalah karena ruksaknya tingkah manusia pada zaman itu, banyak sekali ibu-ibu yang dijual belikan sehingga anaknya tidak tahu bahwa yang dibeli itu ibunya. Saking banyaknya yang jual beli manusia, walau alam di akhir zaman itu maknanya apa. Tetapi ini ibarat zaman dulu, karena dulu manusia masih dijual belikan. Saking banyaknya kaum ibu yang dijual menjadi amat, sehingga anaknya yang kaya ini, dia tidak tahu bahwa yang dibeli itu siapanya, ibunya. Adakah sekarang yang menjual ibunya demi kehormatannya? Menjual belikan orang tuanya demi kehormatannya. Ini mungkin kiasnya ke sini. Demi kesenangan dirinya, orang tuanya dijual. Suruh itulah, suruh inilah. Dianya senang-senang saja. Yang namanya orang tua mau aja ya. Karena orang tua itu sayangnya tidak terbatas. Bukan hanya waktu kita kecil. Waktu kita kecil orang tua sayang, sampai kita punya cucu, orang tua tetap masih sayang sama kita. Karena di mata mereka, kita ini anaknya. Betul. Gede itu kita kata kita, tua itu kata anak kita. Tapi kata orang tua, kita ini anak-anak. Tetap aja sayang. Coba deh, yang masih punya orang tua. Orang tua itu punya makanan sedikit aja, udah tua nih. Anaknya itu udah pinter nyari duit, udah punya anak, udah punya cucu. Masih pengen dia ngasih makanan untuk anaknya. Betul lah betul. Tapi jarang anak yang punya makanan yang lezat-lezat, makanan yang enak-enak. Lagi makan, inget saja, inget lah. Gak usah ngirim dulu lah, inget saja sama orang tuanya yang sudah membesarkannya. Oh, hebat sekali kalau sampai ngirim dulu ya. Ngirim dulu ke orang tua baru kita makan. Bagus itu. Ingat saja. Lagi mau makan enak nih, ingat. Aduh,
Jangan-jangan ayah belum makan, ibu belum makan. Orang tua kita itu dulu mau makan, ingat anaknya takut belum makan. Ya rata-rata lah kita ini, kita bukan orang lain, ya kan? Kita lah begitu. Mau ngirim doa aja males sama orang tua. Habis sholat kayak ngirim doa, males, lupa melulu. Bangun malam kirim doa, oh males, lupa. Doanya itu ke anaknya aja. Ya Allah, sukseskan anak, ya Allah, jadikan dia orang kaya, ya Allah, gitu ya. Lupa doain ayah ibunya. Jangan-jangan nanti anak kita juga begitu. Setelah kita wafat, karena kita sekarang juga hanya mendoakan anaknya, mendoakan cucunya, tidak mendoakan leluhurnya. Jangan-jangan anak kita nanti begitu. Mereka hanya mendoakan anak-anaknya saja, lupa kepada kita. Karena kita tidak pernah mendoakan orang tua. Na'udzubillahimin. Rusak zaman kalau sudah begitu. Kalau anak sudah berani nyuruh ke orang tua, ngebentak orang tua, melotot matanya. Kita kan diajarin lagi kecil, kalau ngobrol sama orang tua itu merunduk kan? Ya kan, tidak boleh kan memandang wajah ayah, wajah ibu, harus merunduk. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak anak yang merunduk kalau lagi ngobrol sama orang tua? Saya kalau ngobrol sama orang tua terus tengak begini, diceplok kepala saya. Tungkul sih ya, gitu. Merunduk. Oh, malah gagahan anaknya pada siapa? Orang tuanya. Merunduk. Rusak zaman kalau sudah gitu. Insya Allah kita punya kewajiban untuk didik anak-anak kita ya. Akhlak, budi pekerti, adab lah gitu. Payak suro bai'u ummahatil auladi fi akhiriz zaman. Payak suru tardaduha fi ayidil mustarina hatta yastariyaha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu. Maka banyak bolak-baliknya di tangan para pembeli si ibu-ibu itu tadi, sehingga yang membeli amat itu anaknya, dia tidak tahu bahwa yang dibeli itu ibunya. Wa min dzalika ayaksurul uquqa fil auladi. Oleh karena itu, maka semakin banyak dosa anak-anak kepada kedua orang tua. Bayu amilul waladu ummahu bima yu'amilu sayyidu ammatahu. Perbuatan anak-anak kepada ibunya seperti perbuatan tuan kepada pembantunya, seperti perbuatan tuan kepada amatnya, seperti perbuatan atasan kepada bawahannya. Minal ihanati wasabbi, yaitu diantaranya menghinakan dan memarahi ibunya itu. Rusak ini. Udahlah, insya Allah kita menggaya, amin. Anak-anak kita juga moga-moga, jangan ya, tergantung kitanya mendidiknya mau kayak apa. Qauluhu wa antarol hufata. Qauluhu ucapan itu dalam hadis ya. Wa antarol hufata. Oh, Sayyidina Umar ya. Dan kau melihat al-hufata, lapad hufata bidomil ha al-muhmalati, didomahkan haknya yang tidak ada titik. Ha berarti hak yang bukan kho. Hufata. Lapad hufata ini jam'u hafin, adalah jamak dari lapad hafin. Huwa, yang dimaksud hafin atau hufata, man la na'la fi rijlihi, orang yang tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal. Na'la itu sendal. Qauluhu al-uratu, dalam hadis tadi ada lapad al-uratu. Apa uratu? Jam'u arin, adalah jamaknya lapad arin. Wa huwa, yang dimaksud arin, man la syai'a ala jasadihi, dia yang tidak meletakkan apapun dalam jasadnya, telanjang.
Qauluhu al-alatu, ada juga tadi lafaz al-alatu bi fathil lami, al-alatu. Nah, bi fathil lamil mukhaffafati, dipatahkan lam yang diringankan bacanya alatu, bukan alatu tapi alatu. Jam'u ailin adalah jamaknya lafaz ailun. Wal alatu hiya fi taqdiri fa'latin, lafaz alatu itu adalah dikira-kirakan mengikuti wazan fa'latun. Mislu kafirin wa kafarotin, seperti lafaz kafirun, lafaz kafarotin. Maknanya Allah itu adalah al-fuqara. Jadi kalau ada orang disebut Allah, berarti orang itu apa? Fakir. Ini menceritakan apa? Menceritakan orang yang suka menggenggala kambing tapi dia bikin gedung tinggi. Kan di dalam hadis itu ada lafaz apa kemarin? Lafaz hufah, ada lafaz murrah, ada lafaz Allah. Ini akan dimaknain ini. Qauluhu ri'a asy-syai, dalam riwayat ada kalimat ri'a asy-syai. Apa itu maknanya? Bikasri ro, kata Syekh Nawawi, dikasrakan ro-nya bacanya ri'a asy-syai. Wal maddi, dan dipanjangkan pakai mad, ri'a as-syai. Yaitu jam'u ro'in, jama' lafaz ro'in. Wa amma bizommi fala budda minat ta'il marbutoti, adapun jika dibaca dhammah maka harus memakai ta marbutoh. Mislu qadin wa qudotin, seperti lafaz qadin wa qudotin, ru'atun, esyatun ya. Kama fil misbah, seperti yang ada dalam kitab misbah. Ini biarin buat santri, ustad-ustad aja, yang lain puyeng dengerinnya. Wa aslu ro'yi al-hibdu, asalnya lafaz ro'yi itu maknanya adalah al-hibdu, memelihara, menjaga kambing, memelihara kambing. Wa sya'u bil hamzati al-gonamu, yang dimaksud lafaz sya'u memakai hamzah adalah gonam. Lafaz sya'u ini jam'u satin, jama' lafaz satun. Kalau satun berarti kambingnya satu, dombanya satu. Tapi kalau sya'un berarti kambingnya atau dombanya banyak. Wa huwa minal jumu'i allati yufarraqu bainaha wa baina wahidiha bilha. Ini adalah kalimat jama' yang dipisahkan antara jama' dengan mufradnya itu dengan ha. Di Alfiyah ini anak ada. Wa tujma'u aidun ala syiatin bilha'i, atau dibaca jama' dengan lafaz syatun, sama artinya banyak, kambing banyak, yang banyak. Wa khassahum bizikri li'annahum ahlul badiyati. Kenapa di sini dalam riwayat Sayyidina Umar ini yang disebutkan kok orang-orang yang tidak pakai sendal, orang-orang yang tidak pakai baju, yang kerjanya mengembala apa? Kambing. Ini li'annahum ahlul badiyati, orang-orang yang bersifat seperti ini dulu adalah orang Arab pinggiran yang disebut badiyah, Badawi. Sampai sekarang kan ada suku Badui. Di Mekah tuh ada suku Badui di Arab tuh. Mereka hidupnya pindah sampai sekarang. Masih ada. Nantilah kalau jalan-jalan umroh ke sana, umrohnya yang lama, 6 bulan di sana. Kalau 9 hari mah nggak keburu. Di Mekah 5 hari, Madinah 4 hari, itu pun sudah dengan apa? Datang dan pulang. Di sananya 6 bulan. Apalagi kalau 6 tahun ya, bisa jalan-jalan di mana ada Badui, bisa ketemu. Kalau di kita mah kan ada Badui ya, Badui lah. Itu dari kalimat apa? Badui. Artinya orang yang adanya di pinggir-pinggir, gitu, di kampung-kampung. Kampung-kampung Arab. Bukan kampung Arab di Jakarta. Maksudnya perkampungan Arab di mana? Di Arab. Kalau kampung Arab di sini mah di kota, orangnya rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah. Kampung Arab tapi orangnya orang Jawa. Ya kampungnya doang ya. Qauluhu, kan diceritakan sebelumnya kan, mereka itu membangun bangunan yang tinggi. Padahal mereka itu fakir. Nah, mereka itu apa? Fakir. Jalan aja tidak pakai sendal, badan aja nggak pakai baju,
ala fakir. Nanti penjelasannya. Qauluhu yatatawaluna fil bunyani, mereka meninggikan bangunannya. Yatabahuna pirtifaihi, mereka merasa gembira, mereka merasa senang meninggikan bunyannya, meninggikan bangunan-bangunan rumahnya. Ini maknanya banyak ini. Orang bodoh sok pinter, orang miskin sok kaya. Itu maknanya. Paham ya? Pokoknya kayak penampilan udah kayak bos saya, udah ngomong kayak orang banyak duit. Orang bodoh sok pinter, orang kere sok kaya. Ini begini maksudnya. Insyaallah. Kadang-kadang penampilan itu membuat kita tergiur juga ya. Wal qasdu minal hadisi al ikhbaru an tabaddulil hali wa taghayyurihi. Yang dimaksud dalam hadis adalah ini memberikan tahu tentang antabaddulil hali wa taghayyuri, tentang antabadul, tentang bergantinya tingkah dan berubahnya tingkah manusia. Jadi orang yang fakir tidak kelihatan kefakirannya karena ia menganga menunjukkan seakan dia itu orang kaya. Orang bodoh tidak menunjukkan kebodohannya karena dia menganga menunjukkan laksana orang yang pandai, padahal dia orang yang bodoh. Nah, disebutnya tabaddulil hal wa taghayyurihi, perubahan sikap, perubahan cara hidup manusia. Masya Allah. Bi ayastauliya ahlul badiyati, yaitu gambarannya seperti mengalihkannya ahli badiyah, ahli pinggiran Arab zaman dulu, wal faqatil ladina hadisifatuhum, wal faqati, dan orang-orang yang fakir, al badiyatil faqati alladina hadihi sifatuhum, mereka yang sifatannya tadi disebutkan, jalan nggak pakai sendal, bajunya tidak badan tidak pakai baju, harta tidak punya, tetapi sifatnya berubah ala ahlil hadirati, seperti para pembesar negara, seperti orang-orang kota. Gaya hidupnya, Masya Allah. Ini termasuk ciri apa? Ciri-ciri sa'ah, ciri-ciri kiamat. Kalau ini mungkin ke kita juga rada mendekati ya. Ada mendekati. Kadang-kadang kita kan so hebat gitu. Wa yatakallamuna bil qahri wal ghalabati, dan mereka itu dalam berbicara memaksa, wal ghalabati, mengalahkan, menguasai. Pembicaranya waduh memaksa. Kalau minta tuh maksa. Wah, malah pakai golok maksanya. Ya kan? Minta motor coba. Minta motor. Kalau minta rokok sebatang mending. Mintanya apa? Motor. Nggak dikasih golok. Bil qahri wal ghalabah. Berbicaranya memaksa. Wal ghalabati, mereka menguasai. Patak suruh amwalu, mereka menjadi orang-orang kaya. Wa tattasi'a fil khutami, dan mereka luas hartanya, harta bendanya yang rusak, yaitu pilpaniati, rusak, sehingga mereka yang tadinya jalan saja tidak punya apa, sandal, hidup tidak punya landasan, tidak punya pondasi, badan saja nggak pakai baju, keadaannya fakir banget, mereka memaksa meminta harta. Artinya dengan cara mereka memaksa dan mendapatkannya itu harta, sehingga mereka menjadi orang-orang yang banyak hartanya, menguasai harta. Tetapi hartanya rusak juga karena hasil kejahatan. Ya mungkin sekarang nggak ada lah, itu mah kayak garong kan ya. Kalau menggarong kayak begitu sih mungkin sekarang jarang di jalan. Duit jarang ya. Ya paling garongnya sekarang taktik. Jabatan dijadikan ladang penggarongan.
bukan ngurus negara benar, bukan ngurus rakyat benar, tetapi jabatannya itu, kantornya itu dijadikan lapak untuk menggarong, memperkosa harta rakyat supaya pindah kepada dirinya. Paniak, rusak itu. Dipaksa dengan sistem. Ya rakyat mau tidak mau lah. Sudah dengan sistem dipaksa. Iya kan? Tinggal memble aja, mau pinter mau memble aja nggak bisa, tidak bisa berkutik. Nah, wahia al-mata'ul kasirul himmati, dan itulah memang harta yang banyak yang mereka cita-citakan. Makanya dengan cara merampas lah, dengan cara apalah. Karena cita-citanya memang ingin punya apa? Harta yang banyak. Segala dilakukanlah, yang penting mah mendapatkan harta. Gak mikir ini benar ini salah, gak mikir ini halal ini haram, yang penting dapat. Itu patasropu himamuhum ila tasyidil bunyan, maka diolahkanlah hartanya itu, ya kan, dalam keinginannya itu, hartanya itu diolahkan untuk keinginannya itu, untuk bitasyidil bunyan, membangun yang tinggi-tinggi. Ini gambarannya. Ayat tatwilihi warofihi bil jissi, yaitu memanjangkan atau meninggikan tembok-tembok mereka. Wal himmatu bil kasri, lapad himma itu pakai kasrah. Awalul azmi adalah permulaan orang mengazam sesuatu. Wa qad yutlaqu 'alal azmil qawiyyi, bahkan dibahasakan atau diucapkan dengan oleh sebagian ahli bahasa, 'alal azmil qawiyyi, lapad apa tadi, himma itu adalah azam, angan-angan yang sangat kuat. Kama fil misbahi, seperti apa yang dijelaskan dalam kitab Misbah. Satu lagi, dua ya. Qaulu summan tolako, kemudian mereka pergi, ay ar-rajulu as-sailu amazukiro. Kemudian laki-laki itu pergi. Laki-laki yang dimaksud siapa? Malaikat Jibril alaihi salam ya. Wa qalu palabisa, kemudian lapad palabisa ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay istamaro sakitan anil kalami. Yang dimaksud labisa di sini nabi diam tidak berbicara. Setelah rajul itu pergi, rajul itu siapa? Malaikat Jibril. Nabi istamaro sakitan anil kalami fi hadhil qadiyah, nabi diam tidak berbicara fi hadhil qadiyah, pada tempat itu, di lingkungan itu. Nah, tidak kemana-mana, diam saja. Wajah fi riwayatin, datang dalam satu riwayat palabistu. Kalau labistu berarti nabi yang berkata. Palabistu, kemudian aku diam. Bita'i madmumatin, yaitu dengan tak yang didomakan. Payakunu umaru huwa al mukhbiru andalika binafsi. Oh, kalau pakai labistu berarti domirnya itu kepada yang berkata, disebutnya domir kepada mutakalim. Siapa mutakalim? Yaitu Sayyidina Umar yang menceritakan dalam kisah ini. Palabistu, maka aku diam. Gitu. Kalau yang tadi pala bisa, maka nabi yang diam. Tapi dalam sebagian riwayat bukan labisa tapi labistu. Nah, kalau labisa berarti yang diam tidak berbicara itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau labistu berarti yang diam tidak berbicara itu siapa? Sayyidina Umar. Qaulu maliyan bitasydidil ya, bacanya maliya. Ai zamanan kasiro, yang dimaksud maliya adalah zamanan kasiro, waktu yang cukup lama. Wa kana dzalika zamanu salasan, wa kana dzalika zamanu salasan kama japi riwayatin. Ini ada 3 zaman dalam satu riwayat, Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Qalu summa qala ya Umar, wahai Umar, atadari manis sa'il, hai Umar, apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya? Faqultu, maka berkata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Qala bersabda Rasulullah SAW, bainahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimakum untuk memberikan tahu kepada kalian, dinakum atau dinukum tentang agama kalian. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi datang? Nah, Sayyidina Umar menjawab, tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Makanya agama itu rukunnya ada berapa? 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Itu namanya apa? Agama. Ya, kalau agama itu apa? 3. Nah, harus kumpul 3 perkara: iman, Islam, ihsan, jangan kurang, ya kan? Nah, ini yang disebut keimanan, berarti bertauhid. Keislaman berarti melakukan syariat, ajaran agama Islam. Kalau ihsan berarti berakhlakul karimah. Orang pandai, ilmunya tahu dia, iman dia, menjalankan ibadah sehari-hari, tapi akhlaknya rusak, tidak ihsan, berarti kurang rukun agamanya. Karena harus 3, iman, Islam, ihsan. Tuh. Ai qawaida dinikum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kaidah-kaidah agama. Papihi annadina ismun lisalasatina. Dijelaskan di sini. Papihi, maka di sini annadina, sesungguhnya agama, ismun lisalasati, itu nama untuk 3 hal. Mana yang 3 hal? Al islamu wal iman wal ihsan. Wa fuhima minhu annahu yustahabbu lil muallimi tanbihun talamidah. Maka dipahamilah dari hadis ini bahwa sangat dianjurkan, yustahabu tidak dianjurkan ya, lil muallimi, untuk orang-orang yang suka mengajar, ustadz lah, guru lah, kiai lah, dianjurkan apa? Tanbihu talamizatihi, mengingatkan, ya, mengingatkan 3 faktor ini kepada murid-muridnya. Tentang apa? Tentang iman. Tentang apa? Tentang Islam. Tentang apa? Tentang ihsan. Rukun iman dijelaskan, rukun Islam dijelaskan, cara-cara ihsan dijelaskan. Nah, itu kalau orang tuanya makan nggak sempat ngajarin itu. Jadi ya ustad-ustad lah, Ustaz Sulaiman, Ustaz Abdul Muhi, Ustaz Arfan dan lain-lain semuanya, Ustaz Aldi, ke anak-anak murid itu begitu. Rukun iman ada, nah rukun Islam, misbahi seperti apa yang dijelaskan dalam kitab Misbah. Satu lagi, 2 ya. Qaulu summan tolako, kemudian mereka pergi, ay ar-rajulu as-sailu amazukiro. Kemudian laki-laki itu pergi. Laki-laki yang dimaksud siapa? Malaikat Jibril alaihi salam ya. Wa qalu palabisa, kemudian lapad palabisa ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay istamaro sakitan anil kalami. Yang dimaksud labisa di sini, Nabi diam tidak berbicara. Setelah rajul itu pergi, rajul itu siapa? Malaikat Jibril. Nabi istamarro sakitan anil kalami fi hadhil qadiyah. Nabi diam tidak berbicara fi hadhil qadiyah, pada tempat itu, di lingkungan itu. Nah, tidak kemana-mana, diam saja. Wajah fi riwayatin, datang dalam satu riwayat palabistu. Kalau labistu berarti Nabi yang berkata. Palabistu, kemudian aku diam. Bitai madmumatin, yaitu dengan ta yang didomakan. Payakunu Umaru huwa al-mukhbiru andalika binafsi. Oh, kalau pakai labistu berarti domirnya itu kepada yang berkata. Disebutnya domir kepada mutakalim. Siapa mutakalim? Yaitu Sayyidina Umar yang menceritakan dalam kisah ini. Palabistu, maka aku diam. Gitu. Kalau yang tadi pala bisa, maka Nabi yang diam. Tapi dalam sebagian riwayat bukan labisa tapi labistu. Nah, kalau labisa berarti yang diam tidak berbicara itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau labistu berarti yang diam tidak berbicara itu siapa? Sayyidina Umar. Qaulu maliyan bitasydidil ya, bacanya maliya. Ai zamanan kasiro, yang dimaksud malia adalah zamanan kasiro, waktu yang cukup lama.
Wa kana dzalika zamanu salasan. Wa kana dzalika zamanu salasan kama jafi riwayatin. Ini ada 3 zaman dalam satu riwayat, Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Qalu summa qala ya Umar, wahai Umar, atadari manis sa'il, hai Umar, apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya? Faqultu, maka berkata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, bersabda Rasulullah SAW, bainau Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimakum, untuk memberikan tahu kepada kalian, dinakum atau dinukum, tentang agama kalian. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi datang? Nah, Sayyidina Umar menjawab, tidak tahu. Yang tahu itu siapa? Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Makanya agama itu rukunnya ada berapa? 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Itu namanya apa? Agama. Ya, kalau agama itu apa? 3. Nah, harus kumpul 3 perkara: iman, Islam, ihsan, jangan kurang, ya kan? Nah, ini yang disebut keimanan, berarti bertauhid. Keislaman berarti melakukan syariat, ajaran agama Islam. Kalau ihsan berarti berakhlakul karimah. Orang pandai, ilmunya tahu dia, iman dia, menjalankan ibadah sehari-hari, tapi akhlaknya rusak, tidak ihsan, berarti kurang rukun agamanya. Karena harus 3, iman, Islam, ihsan. Tuh, ai qawaida dinikum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kaidah-kaidah agama. Papihi annadina ismun lisalasatina. Dijelaskan di sini. Papihi, maka di sini, annadina, sesungguhnya agama, ismun lisalasati, itu nama untuk 3 hal. Mana yang 3 hal? Al-islamu wal iman wal ihsan. Wa fuhima minhu annahu yustahabbu lil muallimi tanbihun talamida. Maka dipahamilah dari hadis ini bahwa sangat dianjurkan, yustahabu, tidak dianjurkan ya, lil muallimi, untuk orang-orang yang suka mengajar, ustadz lah, guru lah, kiai lah, dianjurkan apa? Tanbihu talamizatihi, mengingatkan, ya, mengingatkan 3 faktor ini kepada murid-muridnya. Tentang apa? Tentang iman. Tentang apa? Tentang Islam. Tentang apa? Tentang ihsan. Rukun iman dijelaskan, rukun Islam dijelaskan, cara-cara ihsan dijelaskan. Nah, itu kalau orang tuanya makan nggak sempat ngajarin itu. Jadi ya ustadz-ustadz lah, Ustadz Sulaiman, Ustadz Abdul Muhi, Ustadz Arfan dan lain-lain semuanya, Ustadz Aldi, ke anak-anak murid itu begitu. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ihsan seperti jelasin. Walir roisi tanbihu atba'ihi, dan kepada pemimpin, ketua DKM, ketua RT, ketua RW, ini pemimpin kan ya. Nah, tanbihu atba'ihi, ia harus mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ala qawaidil ilmi wa ghoraibi, yaitu mengingatkan tentang kaidah-kaidah ilmu, ya, kaidah-kaidah ilmu, wa gharaibul waqa'i, ya, dan apa? Fakta-fakta penting, tolaban linafihim, karena mencari manfaat, wa faidatim, dan mencari faedah. Di kewajiban tuh RT, RW ngajak ngaji, itu kewajiban. Kalau RT-nya gak ngaji, RW-nya gak ngaji, bagaimana ngajak rakyatnya ngajak ngaji? Pak ketua masjid, pengurus masjid harus ngajak kepada umatnya, ke atsba'i, ya kan? Mengapa? Karena akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini pemimpin, akan ditanya di hadapan Allah tentang tanggung jawab yang dipimpinnya. Bukan hanya jabatan.
Bukan hanya kehormatan, ingin dihargai orang, tetapi ada beban yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilakukankah atau tidak? Bagaimana tanggung jawab kepada umat? Bagaimana kepada masyarakat? Jika tidak, memperbanyak dosa saja. Begitu. Ustadz begitu. Label ustadz, ngajar ngaji kagak. Bagaimana? Sebentar ngajar, kenapa berhenti? Ma'isyah. Aduh, kesulitan ekonomi kan? Ya, bagaimana ya? Susah ya. Ekonomi lagi. Padahal rezeki orang itu sudah diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ustadz miskin, berhenti jadi ustadz juga apa? Miskin. Kalau berhenti jadi kaya mending. Ya kan? Masya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, semua ini adalah akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ustadz, para kiai, pengurus lingkungan, pengurus masjid harus menyeru kepada umatnya. Kalau tidak, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mengatakan kepada ini, siapa Al-Pasniyu? Syekh Al-Pasni. Tinggal bab apa nanti? Menjelaskan tentang la ilaha illallah. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa thalabul ilmi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, semakin ditambah-tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqna al-wasi'a wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarrabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.